Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin mengenalkan diri, nama Taruna Remaja Liverasena, Notar 2206002. Izin menyampaikan materi pada pertemuan 3, 4, dan 5 mengenai sensor dan pengolahan sinyal untuk memenuhi tugas remedial UTS. Izinkan saya untuk membagikan layar, Pak. Baik, sensor dan pengolahan sinyal. Dalam dunia otomotif, sensor memegang peranan sebagai identifikator atau memberikan informasi ke kontrol unit yang akan diproses menjadi suatu eksekusi yang dilaksanakan oleh aktuator. Oleh sebab itu, gangguan-gangguan di dalam sensor perlu diperhatikan supaya tidak mempengaruhi sinyal atau hasil data yang terbaca oleh sensor. Ini ada beberapa sensor pada kendaraan, baik terlihat. Lalu ada jenis dan karakteristik kurva sensor. Yang pertama, continuous linear. eh, Kurvanya ini cenderung naik ke atas dengan aplikasi kontrol yang cakupannya luas dan pengolahan sinyalnya tidak rumit. Lalu ada continuous non-linear yang closed loop control untuk variabel yang diukur di dalam batas ukur yang sempit. Kurvanya bergelombang. Lalu ada discontinuous multistage di mana suatu aplikasi isyarat tepat pada waktunya ketika suatu batas nilainya telah tercapai. Bentuknya seperti tangga. Dan discontinuous dual stage, di mana koreksi ambang monitoring untuk menyesuaikan atau sesegera mungkin. Itu kurvanya naik ke atas dan ke bawah. Lanjut, tipe output sinyal. Ada output sinyal analog berupa arus tegangan atau amplitudo, lalu frekuensi atau periode, durasi pulsa, dan discrete output sinyal. Di antaranya dual step, multi step, analog kode, dan digital kode. Nah, di sini ada tingkatan sensor juga. Yang pertama, konvensional, yaitu yang paling rendah, hanya berupa sensor. Lalu ada first integration level. Level pertama yang telah dilengkapi pengolahan sinyal atau analog sinyal, sinyal analog. Lalu ada second integration level. Level kedua sinyal yang sudah bentuknya digital. Third integration level. Level yang paling tinggi atau tergolong intelligent sensor. Selanjutnya, keuntungan intelligent sensor itu sendiri ada berapa, yaitu mengurangi beban pada ECU, fleksibel, banyak digunakan ECU, dan mengurangi error dalam pengiriman sinyal. Nah, selanjutnya ada macam-macam sensor pada otomobil. Ada sensor temperatur, kalau ada di antaranya ada ECT atau Engine Temperature System, Engine Coolant Temperature, untuk mendeteksi suhu air pendingin pada mesin. Ini bentuknya. Nah, untuk ini cara kerjanya, PCT dihubungkan seri antara tegangan 5 volt. Bila tekanan ECT berubah, maka tegangan KCU juga berubah. Lalu ada kedua IAT atau intake air temperature, itu untuk mendeteksi suhu udara yang masuk ke intake manifold.
Lalu ada TPS atau Throttle Positioning Sensor untuk mengetahui posisi atau derajat pembukaan katup gas guna. Nah, ada juga airflow sensor atau sensor udara yang masuk untuk mengetahui banyaknya udara yang masuk. Lalu ada sensor massa udara, Raman vortex untuk mengetahui volume udara yang masuk. Nah, lokasinya itu pada antara katup gas dan filter udara. Nah, lalu ada MAP, Manifold Absolute Pressure, untuk mengetahui tekanan udara masuk saat pencampuran bahan bakar dan pengapian. Lalu ada sensor CKP dan CMP atau crank dan cam. Oke. Ada sensor hal pada sensor, sensor fotodioda, sensor knocking atau denotasi untuk mengetahui terjadinya denotasi atau knocking, sensor gas buang, mengetahui kerusakan catalytic converter. Dan di sini ada pengolahan sinyal, eh, mempunyai fungsi-fungsi, di antara lainnya peningkatan atau pembesaran sinyal AC/DC, perbaikan sinyal, konversi ketegangan, filteran frekuensi dari noise, konversi ADC dan DAC, linearis, kalibrasi kondensasi temperatur, analog atau digital, dan sebagainya. Baik, baik, itu penyampaian materi saya pada pertemuan 3, 4, dan 5. Nah, ada beberapa lagi sensor yang ada pada kendaraan. Itu ada O2 sensor untuk mendeteksi gas hasil pembuangan bakar, lalu lambda sensor untuk mengukur proporsi gas O2 yang dibuang. Oh iya, ada juga MAF, Mass Airflow, untuk mengatur banyak sedikitnya udara yang akan dicampur. Baik, itu saja materi pada pertemuan 3, 4, dan 5 yang dapat saya sampaikan. Yang punya mohon maaf, terima kasih.